Yana Suharasifa absen 24. Saya Niken Fahili absen 27. Saya Novita Indriati absen 28. Hai, saya Putri Fatin Fadila absen 28. Saya Salma Nabila absen 31. Saya Sofatul Aswia absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi antara medan magnet dan medan listrik yang berosilasi, yang merambat melalui ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat elektromagnetik yang pertama, gelombang elektromagnetik adalah elektromagnetik transversal. Yang kedua, gelombang elektrik dapat merambat melalui ruang hampa. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan friksasi atau lenturan. Selanjutnya, dasar hukum Coulomb yaitu apabila terdapat dua benda yang bermuatan listrik dan dapat menimbulkan gaya, yaitu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Hukum Biot-Savart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik itu dapat ditentukan nilainya. Dalam hukum Biot-Savart, sumber medan magnet adalah arus listrik. Kemudian saya akan menjelaskan persamaan gelombang elektromagnetik. Seperti pada umumnya, rumusnya hanya satu, yaitu V sama dengan lambda kali F. Dengan V adalah kecepatan, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Sedangkan pada gelombang elektromagnetik, karena kecepatannya adalah kecepatan cahaya, maka V-nya bisa diganti dengan C. C adalah cepat rambat gelombang yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8. Untuk nilai C yang 3 kali 10 pangkat 8 bisa dicari dari persamaan 1 per akar epsilon 0 kali mu 0. Epsilon 0 yaitu permitivitas vakum yang bernilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12, dan mu 0 yaitu permeabilitas vakum yang nilainya 4 kali 10 pangkat min 7. Persamaan ini berlaku jika gelombangnya itu berada pada medium hampa udara. Nah, jika mediumnya bukan hampa, maka bisa menggunakan persamaan 1 per epsilon kali mu. Ada catatan penting yang perlu kalian ketahui, yaitu karena nilai C adalah konstan, maka panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya. Dari persamaan ini, berarti jika nilai C konstan, maka lambda sama dengan 1 per F. Nah, ini berarti berbanding terbalik. Kalau lambdanya besar, maka F-nya kecil. Begitupun sebaliknya. Saya akan menjelaskan tentang cahaya yang dimuat dalam Gruty-Rhodes-Teller. Tahukah kamu apa itu Gruty-Rhodes-Teller? Gruty-Rhodes-Teller adalah beberapa singkatan dari cahaya, yaitu G untuk gamma, dan R untuk Ronsen, U untuk ultraviolet, T untuk tampak, dan I untuk inframerah. Sedangkan Rhodes-Teller, Rhodo untuk radar, dan Tel untuk televisi, R radio. Berikut penjelasannya. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki spektrum yang urut mulai dari sinar gamma sampai gelombang radio. Jadi, gelombang elektromagnetik itu memiliki spektrum yang bisa kita singkat Gruty-Rhodes-Teller. Maksudnya adalah G itu adalah sinar gamma, kemudian R itu adalah Rontgen atau sinar X, U itu adalah ultraviolet atau ultra ungu, cahaya tampak, T tampak, kemudian inframerah, I, radar itu adalah gelombang mikro, karena gelombang mikro bisa digunakan untuk radar, kemudian tele itu adalah gelombang televisi, dan R itu adalah gelombang radio. Kalau digambarkan bisa seperti ini, jadi mulai dari sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, kemudian di antara sinar ultraviolet dan inframerah itu ada cahaya tampak. Cahaya tampak itu punya spektrum lagi, bisa diuraikan mulai dari warna ungu sampai warna merah. Jadi Me, Ciku, Hi, Bi, Niu. Ada urutan warnanya. Kalau diurutkan dari warna ungu, kemudian sampai warna merah, setelah merah adalah inframerah, kemudian gelombang radar atau gelombang mikro, kemudian gelombang televisi dan gelombang radio. Dimulai dari sinar gamma sampai gelombang radio, itu panjang gelombangnya semakin besar menuju arah radio. Jadi panjang gelombang sinar gamma jauh lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombang radio. Kemudian
Untuk frekuensi kebalikannya, jadi frekuensi untuk gelombang radio jauh lebih kecil dibandingkan dengan sinar gamma. Jadi yang ini anak panahnya ke sini, ini frekuensinya semakin besar. Jadi untuk frekuensi, sinar gamma memiliki frekuensi yang lebih besar dibandingkan sinar X, sinar ultraviolet, inframerah, dan gelombang radio atau gelombang televisi. Karena frekuensinya besar, maka energinya juga besar, karena energi cahaya itu rumusnya adalah HF. Jadi semakin besar frekuensinya, maka semakin besar pula energinya. Manfaat radiasi elektromagnetik. Selain memiliki dampak yang buruk, radiasi elektromagnetik juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Yang pertama, gelombang radio untuk berkomunikasi. Yang kedua, gelombang mikro untuk pemanas mikrowave. Yang ketiga, gelombang inframerah untuk terapi fisik. Yang keempat, sinar kampak untuk membantu penglihatan mata pengguna sinar laser. Yang kelima, sinar ultraviolet untuk fotosintesis tumbuhan. Yang keenam, sinar X. Yang ketujuh, sinar gamma untuk terapi kanker. Berikut adalah bahaya pada radiasi elektromagnetik. Yang pertama, laptop. Perangkat laptop sebagian besar menggunakan layar monitor LED. Bisa mengakibatkan merusak mata, gangguan pada otak, gangguan pada tulang punggung. Yang kedua, handphone. Handphone juga bisa mengakibatkan mengganggu ingatan manusia, menyebabkan kanker otak. Yang ketiga, ada komputer. Perangkat komputer yang sering kita gunakan bisa menyebabkan berbagai penyakit, yaitu rabun mata, katarak, epilepsi. Yang keempat terakhir, televisi. Tanpa kita sadari, ternyata televisi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Radiasi gelombang elektromagnetik berupa spektrum cahaya dapat merusak indera penglihatan manusia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intensitas gelombang elektromagnetik. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa gelombang elektromagnetik membawa energi dalam bentuk medan listrik dan medan magnet, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.